Untuk membahas misteri di balik pembunuhan putra politisi PKS, kita akan membahasnya bersama kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore, Mbak Hanifah. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya di sela-sela kepadatan kegiatan ya. Mbak Hanifah, kalau kita lihat ini miris sekali sebenarnya ya. Anak kecil 9 tahun, tapi dibunuh dengan cara demikian, begitu banyak luka tusukannya. Nah, kalau dari polisi bilang ini bukan harta. Lalu apa motif yang paling mungkin dari kasus ini, Mbak Hanifah? Oke, baik. Kalau kita lihat dari awal ya bahwa korbannya adalah anak kecil, biasanya kekerasan ini dilakukan bukan karena motif-motif terkait dengan ekonomi, gitu ya. Karena kekerasan ini dilakukan secara berlebihan kalau kita lihat sampai 20 tusukan dan secara sadis. Jadi objek kejahatan jarang sekali harta kalau yang dilakukan atau korbannya adalah anak kecil. Karena anak itu bukan representasi nilai ekonomi langsung. Tapi dari pola kekerasan seperti ini biasanya lebih sering berkaitan dengan emosi pelaku, seperti kemarahan yang terarah, frustasi yang ekstrim, atau upaya melampiaskan konflik kepada pihak lain yang selama ini terpendam dan tidak terselesaikan. Anak itu hanya bisa menjadi simbol atau sasaran pengganti atau korban situasional selain sasaran utama. Jadi kalau kita simpulkan, motif ekonomi menjadi sangat-sangat lemah. Kalau motif emosional atau relasional lebih dominan kalau kita lihat dalam secara keilmuan gitu ya. Karena anak sering menjadi korban simbolik, bukan target rasional. Jadi korban simbolik ini artinya bisa karena kebencian pelaku terhadap orang tuanya begitu ya? Atau relatifnya? Iya, betul sekali, entah orang tuanya atau entah siapapun yang berhubungan dengan anak ini gitu ya. Tapi yang jelas anak ini biasanya bukan target utama dan target yang rasional untuk dilumpuhkan oleh pelaku. Apa yang Anda lihat pesannya yang ingin disampaikan oleh si pelaku kejahatan ini gitu terhadap orang yang seharusnya dia lampiaskan kejahatan itu? Oke, baik. Berarti ketika dilakukan dengan kekerasan yang sangat ekstrim, berarti ada kemarahan yang sangat-sangat besar atau frustasi yang ekstrim tadi itu. Jadi untuk melampiaskan konflik-konflik terhadap kemarahan yang tidak tersampaikan kepada sasaran utama, dia menggunakan orang yang paling dekat. Di mana orang yang paling dekat dan paling disayang biasanya adalah seorang anak. Ini ada cara melukai secara emosional yang sangat-sangat berat. Baik. Ini kan dilakukan di rumah korban sendiri. Pada saat itu korbannya sedang tidak ada orang tuanya lah, begitu ya, tidak ada orang dewasanya. Apakah Anda melihat bahwa ini sebenarnya yang disasar adalah ayahnya begitu barangkali? Atau orang yang memang dia sasar dan mengingat bahwa ini di rumahnya sendiri, apakah memungkinkan akan ada tindakan lanjutan? Oke, kalau anak yang disasar itu atau orang tua sebetulnya yang disasar, sejauh ini kita belum bisa mengetahui ya. Tapi kalau kita melihat polanya bahwa anak ini tidak ada salah gitu ya, tapi dia menjadi korban, berarti ada sesuatu yang diminta atau bukan diminta, disasar oleh pelaku yang sesungguhnya. Hanya saja karena yang dicari adalah korban yang rentan dan yang rentan adalah anak ini, berarti dia menyasarnya ini. Tapi sejauh ini kalau kita lihat berarti ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan karena mungkin dia tahu kalau CCTV di dalam rumahnya mati gitu ya, atau kondisi-kondisi yang mungkin kesulitan dalam mengetahui pelakunya. Tapi walaupun demikian kita perlu mengetahui lebih lanjut pola luka dan hasil otopsi yang diberikan oleh kepolisian. Arah serangannya itu seperti apa? Apakah ada jeda waktu atau jeda waktu ketika ditemukan dengan kematian korban seperti apa? Intensitas pukulannya seperti apa dari hasil otopsi yang dilakukan? Lalu apakah ada sidik jari atau DNA yang berada di sekitar dan yang diduga digunakan gitu ya? Oke, baik, mungkin satu-satu dulu Mbak Hanifah. Kalau tadi apakah ada jeda waktu dari pola tusukan dan segala macam? Apa makna dari itu? Kalau ada perbedaan. Karena kita bisa melihat gini, ketika korban ditemukan, adakah luka lebam? Luka lebam itu kan biasanya dari biru,
ke ungu gitu ya, terus ke kuningan gitu. Nah ini jeda waktunya seberapa lama dari korban itu menjadi korban yang sebenarnya sampai diketahui. Dan kira-kira apakah menggunakan barang tubuh dulu atau langsung melakukan pembunuhan yang berat gitu ya dengan melakukan tusukan sampai beberapa kali begitu. Artinya Lalu kalau juga, dia ya. ada terdapat perbedaan alat untuk melakukan pemukulan atau pembunuhan tersebut, apakah memang ini artinya ada si pelaku ada kelainan jiwa atau si pelaku ada ingin mengancam orang tuanya dulu atau bagaimana? Kalau terkait kelainan jiwa, kita tetap harus melihat dari pemeriksaan secara psikologis dan secara psikiatri gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan hal itu. Tapi ketika seseorang melakukan kejahatan secara ekstrim atau pemukulan secara ekstrim, itu berarti ada sesuatu yang ingin diungkapkan dan diluapkan. Nah, seberapa besar kemarahannya ini juga harus kita ketahui lebih lanjut dari pelaku ini gitu ya. Karena sampai sekarang kan kita belum mengetahui. Karena kita bisa mengetahui kalau kita sudah menemukan sidik jari dan DNA yang berada di sekitar tempat tersebut. CCTV di lingkungannya. Karena CCTV di dalam rumahnya kan tidak ada. Tapi di lingkungannya seperti apa? Karena bagaimanapun juga pelaku menuju tempat tersebut dan tempat itu tempat mewah, pasti ada beberapa CCTV yang masih bisa diakses. Lalu data digitalnya seperti apa? Apakah korban sendiri pernah mengalami pengancaman? Korban itu adalah anak yang meninggal atau keluarga, baik kakak maupun orang tua. Nah, di sini apakah orang tua, ponsel orang tua sudah diperiksa, riwayat panggilannya seperti apa, pesan-pesannya seperti apa, aktivitas terakhir seperti apa, bagaimana jejak kakinya, bagaimana kondisi darahnya, seberapa kering atau seberapa basah, atau serat pakaian yang tersisa. Iya. Lalu keterangan saksi baik dari dalam maupun dari luar kejadian. Nah, bicara soal saksi ini, adakah kemungkinan kalau Anda lihat dengan model seperti ini, bahkan CCTV pun diketahui rusak dan mereka berani melakukan kejahatan ini, nah, apakah ada orang dalam juga begitu yang kemudian menjadi informan atau mungkin apakah ini orang yang mau dicari, apakah ini juga orang yang pernah bekerja dulu di dalam rumah begitu? Untuk menyasar ke sana pastinya kita tidak boleh gegabah. Tetapi bahwa perilaku ini atau kejahatan ini sebetulnya sudah dipelajari oleh pelaku. Karena pelaku memanfaatkan kondisi sepi dan korban dalam kondisi sendiri. Maksudnya tidak ada orang tua. Sehingga ada waktu-waktu tertentu yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana dengan alat-alat yang digunakan. Alat itu adalah alat yang berada di tempat atau alat yang sudah dipersiapkan atau dibawa dari luar. Kalau mereka membawa dari luar, berarti memang waktunya sudah dipersiapkan dan cara pun sudah dipersiapkan. Baik, lalu kalau melihat hal seperti ini, apakah risiko, ada peningkatan risiko jika meninggalkan seorang anak gitu ya di rumah besar seperti ini sendirian? Oke. Sebetulnya resiko itu ada di mana saja, karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Tapi yang paling jelas adalah bahwa anak itu adalah pribadi yang rentan. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menghindar gitu ya, atau tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan. Nah, ini sebetulnya dimanapun anak berada, itu ada peristiwa, ada kondisi-kondisi rentan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku atau siapapun juga. Nah, sebetulnya yang sudah dipersiapkan oleh orang tua anak ini adalah sudah memasang CCTV dan lain-lain. Namun 2 minggu sebelumnya sudah rusak. Nah, kerusakannya ini entah apakah sudah dipersiapkan oleh pelaku atau memang kondisi-kondisi kondisi-kondisi yang tidak dipersiapkan tapi mati sendiri gitu ya. Tapi walaupun demikian, terkait dengan apakah meninggalkan anak sendirian di rumah itu sesuatu yang membahayakan, pasti membahayakan, tapi dimanapun berada kondisi anak itu tetap berbahaya. Baik, Mbak Hanifah, kita memang berharap hal-hal seperti ini memang seharusnya tidak terjadi pada anak yang kecil seperti itu, tetapi kita juga berharap bahwa ada titik terang begitu, sebab ini seperti Anda bilang tadi, ini di lingkungan mewah juga, dan kita yakin bahwa memang CCTV-nya ada di mana-mana, harusnya bisa didapatkan begitu. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, Mas, bahwa kesalahan itu bukan pada korban gitu ya, atau pada orang tua. Bahwa kejahatan ini terjadi murni adalah tanggung jawab dari pelaku. Jadi fokusnya adalah bagaimana melindungi dan mencegah gitu ya. Jadi disampaikan kepada orang tua bahwa dimanapun berada anak itu tetap harus dalam kondisi yang aman.
Ya, baik. Baik, terima kasih kriminolog Hanifah Hasna sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.